surat 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, firman Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini dibawa tema memahami firman. Memahami firman. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita dihidupkan di dalam Kristus, maka perjalanan rohani kita itu tidak berhenti. Keselamatan bukanlah akhir dari perjalanan. Sebaliknya, keselamatan itu adalah awal yang memungkinkan segala sesuatu yang ada di depan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dipindahkan dari kegelapan kepada terang, atau dari keberdosaan kepada kebenaran, dan harus terus mengalami pertumbuhan. Stagnasi bukanlah satu opsi atau pilihan. Pertumbuhan itu adalah bukti dari kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara, di abad ke-16 di Inggris ada satu gerakan yang memperjuangkan kemurnian doktrin. Secara khusus dalam gerakan Alkitab itu kaum Puritan, atau sering dikenal dengan istilah Puritanisme. Kaum Puritan memiliki anggapan bahwa Alkitab sebenarnya adalah milik yang paling berharga yang harus dimiliki di dunia ini. Mereka memiliki keyakinan terdalamnya adalah bahwa rasa hormat kepada Tuhan itu berarti menghormati kitab suci, dan melayani Tuhan itu berarti menaati kitab suci. Oleh karena itu dalam pikiran mereka tidak ada penghinaan yang lebih besar yang dapat diberikan kepada Sang Pencipta selain mengabaikan kata-kata yang tertulis di dalamnya. Jadi bagi kaum Puritan, dengan mengabaikan apa yang difirmankan Tuhan, itu merupakan penghinaan bagi Sang Sumber, Sang Firman. Bapak, Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, konsep kaum Puritan itu mereka menganggap bahwa tindakan penghormatan yang lebih besar kepada Tuhan itu menghargai dan menelitinya dan menghayatinya, bahkan memberitakan ajarannya, yaitu ajaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, penghormatan yang mendalam terhadap kitab suci sebagai firman yang hidup dari Allah yang hidup, dan perhatian yang penuh pengabdian untuk mengetahui dan melakukan segala sesuatu yang ditentukan di dalamnya, itu merupakan ciri khas orang yang hidup, yang menjaga kekudusan hidup dan kemurnian dari kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, pada pagi hari ini saya berdoa kepada Tuhan agar melalui perenungan firman Tuhan memotivasi kita untuk masing-masing agar mempelajari firman Tuhan itu secara konsisten. Lebih dari sekedar makanan yang kita makan, kita harus memiliki firman Tuhan. Maka marilah singkirkan dulu HP kita untuk mengawali pagi. Mari kita singkirkan informasi atau berita apapun dari hidup kita. Tapi mari kita memulainya dengan firman Tuhan dalam hidup kita. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Petrus. Kita harus memiliki firman Tuhan untuk bertumbuh dalam keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan. Ia menulis, oleh karena itu, karena kamu telah dilahirkan kembali melalui firman Tuhan yang hidup dan kekal, seperti bayi yang baru lahir, kamu menambahkan susu yang murni
dan yang rohani, agar melaluinya bisa bertumbuh menuju kepada keselamatan. Saudara, firman Tuhan tidak hanya memberikan kehidupan kepada kita, namun juga memelihara dan menopang kita. Tanpa firman Tuhan kita menjadi layu dan mati seperti anak yang kelaparan, yang haus. Oleh karena itu kita harus memiliki firman Tuhan. Paling tidak pagi ini kita akan melihat ada 3 poin besar yang kita renungkan. Seperti apa firman itu, bagaimana agar termotivasi untuk meminumnya, karena gambaran seorang bayi yang menginginkan air susu yang murni. Dan bagaimana cara meminumnya? Hal yang pertama, seperti apa firman itu? Bisa kita menguraikan seluruh Alkitab kita, bagaimana firman itu? Namun dengan membatasi diri pada ayat-ayat yang sudah kita baca ini, maka kita belajar ada 3 hal. Seperti apa firman itu? Yang pertama, firman itu murni. Dalam istilah Yunani secara harafiah itu tidak menipu. Ini merupakan padanan kata yang kita lihat di ayat yang pertama. Diterjemahkan dengan tipu muslihat. Dan itu ada tambahan huruf alfa di depannya. Sehingga meniadakan maknanya. Artinya murni itu tidak dipermudah. Ya. Kita bisa melihat ini dalam orang yang sedang berjualan. Seorang pedagang yang tidak jujur pada masa itu akan menambahkan air ke dalam susu mereka untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan. Ini adalah susu yang menipu. Dan Petrus menyuruh kita untuk merindukan susu yang murni, bukan yang palsu. Itu berarti bahwa Alkitab, jika kita memahaminya secara jujur, itu memberitahu kita kebenaran yang jujur tentang diri kita. Ini juga menyikapkan pikiran dan motivasi hati kita, sehingga kita tidak punya tempat untuk bersembunyi. Kalau kita membandingkan di Ibrani pasal 4 ayat 12 sampai 13. Maka bukan hal yang aneh jikalau kita mendatangi seseorang dan bertanya, adakah yang menceritakan kepada kita tentang apa yang kita alami minggu terakhir ini? Maka tentu akan memberikan kita keyakinan atau meyakinkan kita bahwa tidak ada seorang pun yang memberitahu apapun tentang apa yang mereka alami. Kalau kita bertanya kepada seseorang, artinya di situ tidak ada kejujuran. Tapi Alkitab, firman Allah, mengingatkan kita untuk tidak menipu diri kita. Tidak memalsukan kebenaran untuk tujuan motivasi yang tidak murni. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita adalah hamba-hamba Tuhan yang sedang belajar untuk terus bertumbuh dalam iman. Maka sangat rentan sekali untuk jatuh dalam bagian ini. Memanipulasi, melakukan tipu muslihat, bahkan memanfaat segala cara dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan hanya untuk keuntungan diri sendiri. Maka kita harus mengingat bagian ini. Melalui pagi ini kita diperingatkan bahwa tidak sedikit gereja yang disebut dengan gereja Injili, di mana firman Tuhan itu dipermudah. Ya. Dibuat tidak ada tekanan-tekanan yang mengharuskan
sesuatu yang prinsip. Tidak sedikit gereja-gereja yang beraliran Injili atau yang mengkhotbahkan firman Tuhan, mengkerdilkan firman Tuhan, dan memanipulasi kebenaran firman Tuhan. Dengan apa? Hanya untuk menyenangkan telinga. Hanya untuk supaya disukai orang. Tujuannya hanya supaya diri aman. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Sama halnya kita pergi kepada seorang dokter yang tidak berbicara tentang penyakit dan hanya memberikan obat kepada pasien tanpa mendiagnosa apa yang menjadi akar penyakitnya, penyebabnya. Maka saya mengingat dalam bagian firman Tuhan dalam Yeremia 6 ayat 14. Tuhan berkata kepada Yeremia, mereka menyembuhkan luka umatku secara dangkal. Alkitab menyatakan bahwa akar permasalahan kita itu adalah dosa. Dengan menghadapi dosa dan memberi dosa kita dan memberikan obat dari Tuhan, maka Alkitablah yang bisa menyembuhkan, yang bisa memberikan kesembuhan yang sempurna, yaitu firman Allah. Dan finalitas firman Allah yaitu Yesus Kristus. Maka marilah kita belajar untuk menyampaikan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan menuntun banyak orang sesuai dengan firman Tuhan. Seperti apa firman itu? Selain firman itu murni, firman itu rasional. Kalau kita melihat di ayat yang kedua, dikatakan kita harus merindukan susu yang murni dan yang rohani. Ada kata spiritual di sana. Ini juga diartikan sebagai yang rasional. Karena dalam terjemahan teks aslinya itu berbicara tentang rasio. Maka satu-satunya contoh di dalam Alkitab bagian yang lain ada dalam Roma 12 ayat 1. Di situ Paulus mengatakan bahwa dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup kepada Allah adalah pelayanan ibadah yang sejati, ibadah yang rohani. Artinya ibadah yang rasional. Maksudnya adalah melakukan hal yang rohani. Karena kita tidak melakukannya secara harafiah. Yaitu sebagai korban bakaran. Melainkan secara rohani dengan menyerahkan diri kita kepada kehendak Tuhan. Dan itu adalah yang masuk akal untuk dilakukan. Karena mengingat anugerah kemurahan Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Maka kalau kita melihat dalam istilah ini seperti ada disengaja dibuat seperti ambigu. Tapi Petrus menggunakannya untuk menunjukkan kepada kita bahwa yang dimaksudkan bukanlah air susu ibu secara harafiah, melainkan susu rohani, yaitu dari firman Allah yang hidup dan yang kekal. Kalau kita membandingkan di pasal 1 ayat 23. Maka susu rohani ini bersifat rasional. Digenggam dengan pikiran. Jadi keyakinan kita sebagai orang percaya atau agama Kristen. Pada hakikatnya itu rasional. Namun tidak rasional dalam arti duniawi. Melainkan rasional dalam arti rohani, arti spiritual. Akal budi manusia harus tunduk pada wahyu yang tertulis yang diberikan Allah tentang dirinya di dalam Alkitab. Namun kita tidak dapat mengenal Tuhan tanpa menggunakan pikiran kita. Mengapa? Karena dia telah menyatakan dirinya dalam wahyu yang profesional, yaitu dari firman yang tertulis. Maka kita mengenal satu tokoh teolog namanya J.I. Packer ya.
Dia mengatakan bahwa kaum Puritan adalah pendidik pikiran. Mereka percaya bahwa pikiran harus diinstruksikan dan dicerahkan sebelum iman dan ketaatan menjadi mungkin. Meskipun mereka sangat percaya bahwa kebenaran Tuhan tidak hanya berdampak pada kepala, tetapi juga hati. Tapi juga menganggap perasaan yang religius dan perasaan hidup dalam kesalehan tanpa pengetahuan itu lebih buruk daripada tidak berguna sama sekali. Hanya ketika kebenaran dirasakan, barulah emosi itu diinginkan. Ini pemikiran pakar menanggapi konsep kaum Puritan. Bapak Ibu, keseimbangan ini akan memperbaiki banyak hal yang berlebihan di zaman kita. Kita banyak bertemu orang-orang percaya yang sangat subjektif. Mereka bertindak dan beroperasi pada tingkat perasaan tanpa muatan teologis yang kuat. Ada juga yang menekankan konten teologis, tetapi mereka takut pada emosi. Firman Tuhan harus mengisi pikiran kita dengan pengetahuan tentang Tuhan dan menggerakkan hati kita dengan keagungan dan kasih-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti apa firman itu? Firman itu murni, firman itu rasional, dan yang ketiga, firman itu menyediakan. Yang dimaksud Petrus adalah air susu ibu. Itu dijelaskan di sini dalam analogi bayi yang baru lahir. Ia tidak membandingkan susu dalam firman Tuhan dengan daging, seperti yang Paulus lakukan di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 2. Tapi di sini harus selalu mengonsumsi susu yang bergizi. Ini merupakan gambaran yang sederhana. Contoh analogi yang sederhana yang termudah di dalam iman kita, namun sangat kokoh, sangat kuat untuk orang-orang yang sudah dewasa dalam imannya. Bagi orang yang belum dewasa dalam iman, yang paling ringanlah yang diberikan. Walaupun mungkin bagi orang yang melihat ini kan cuma susu, gambarannya analoginya susu. Tapi bagi orang yang sudah dewasa, itu sebenarnya punya indikasi, punya nilai yang lebih tinggi karena di dalamnya ada yang murni. Bapak Ibu, kalau kita melihat Tuhan merancang air susu ibu sebagai makanan yang sangat baik, yang sangat sempurna untuk bayi yang baru lahir. Mengapa? Karena air susu ini mengimunisasi bayi itu dari berbagai penyakit, bahkan memberi nutrisi bagi bayi itu untuk pertumbuhan. Nah, ini firman Tuhan akan melindungi umat percaya atau kita dari berbagai penyakit rohani yang melimpah dan menyehatkan untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Ya. Analogi air susu ibu akan membuat bayi itu bertumbuh berbulan-bulan tanpa makanan. Firman Allah juga, karena dianalogikan dengan air susu, maka firman Allah akan menyehatkan kita sebagai orang percaya untuk bertumbuh menuju keselamatan. Ini dalam ayat 2 yang kita renungkan. Maka yang dimaksud oleh Petrus adalah keselamatan dalam arti yang hakiki, itu mencakup segala sesuatu yang telah disediakan Tuhan bagi kita, yang adalah anak-anaknya. Maka kita tidak akan pernah mencapai titik dalam hidup ini di mana kita bisa berhenti bertumbuh kalau kita tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, kita sangat kagum ketika melihat pertumbuhan anak kita. Ya.
Sejak dia lahir, bertumbuh berapa bulan, kita kaget. Wow, begitu pesat pertumbuhannya. Mereka sangat bersemangat untuk bertumbuh. Anak-anak Tuhan juga demikian. Harus punya semangat untuk bertumbuh dalam keselamatan. Sebagaimana pertumbuhan fisik tidak terjadi secara instan atau langsung terlihat. Tapi membutuhkan proses. Demikian juga dalam pertumbuhan rohani kita. Butuh proses. Menjadi seorang pengkhotbah, menjadi seorang pemberita firman Tuhan, itu tidak langsung jadi. Butuh proses. Meraih gelar sarjana, meraih gelar magister, meraih gelar doktor itu bukan dalam satu proses yang singkat. Yang instan tidak. Tapi butuh proses. Mungkin kita tidak melihatnya setiap hari. Namun, kalau kita meminum susu yaitu firman, maka kita akan terpelihara menuju pertumbuhan. Seperti itulah firman Tuhan. Firman Tuhan itu murni, firman itu rasional, sebagai susu yang bergizi. Dan itulah yang akan membuat kita bertumbuh menuju keselamatan. Bagian besar yang kedua yang kita renungkan, cara agar termotivasi untuk minum firman Tuhan. Petrus mengatakan bahwa kita hendaknya mempunyai motivasi yang sama seperti bayi yang baru lahir yang menginginkan air susu yang murni. Bapak Ibu, bagian ini awalnya saya tidak memahami sebelum saya memiliki anak. Mempunyai anak. Ya. Seorang bayi yang baru lahir, ketika baru lahir itu menginginkan air susu. Dia tidak memperhitungkan jam 2 pagi, jam 3 pagi. Ketika mereka lapar, mereka meminta. Dengan cara apa? Menangis. Tujuannya apa? Supaya kelaparan mereka, kehausan mereka itu dipuaskan, dicukupkan. Ketika mereka menginginkan air susu, mereka memintanya. Dan pertanyaannya, bagaimana kita mendapatkan motivasi seperti itu terhadap firman Tuhan? Karena digambarkan seperti bayi. Maka yang pertama, secara negatif, cara kita termotivasi adalah meninggalkan dosa yang menghambat pengaruh firman Tuhan dalam hidup kita. Ini yang ditekankan di ayat yang pertama. Dalam konteksnya jelas bahwa dosa-dosa ini, yaitu kejahatan, tipu muslihat, segala kemunafikan, kedengkian, dan fitnah itu akan menghambat motivasi kita terhadap firman. Maka kita harus membuangnya, dikatakan gambaran ini seperti melepas pakaian kotor. Dosa-dosa itu adalah beban dari masa lalu kita sebelum kita dilahirkan kembali. Mereka mengingili kita saat kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa. Dan ini adalah prosedur, standar operasional prosedur di tengah-tengah dunia ini. Terutama ketika berada di dalam situasi yang sulit. Namun di sini Petrus mengatakan bahwa hal-hal tersebut ini sangat bertentangan dengan pertumbuhan rohani dan harus dibuang. Dan pengertian ini diambil dari cara dari pakaian yang kotor itu tidak layak lagi untuk dipakai, dikenakan, harus dibuang. Maka paling sedikit kita melihat kebencian itu adalah merupakan kata yang umum untuk kejahatan apapun jenisnya. Tetapi ditujukan kepada seseorang. Tipu muslihat awalnya berarti umpan atau jerat. Sehingga kemudian
menuju kepada tipu daya. Artinya memberitahu seseorang sesuatu yang tidak benar, sehingga mengelabui atau menyesatkan. Ini melibatkan adanya motivasi tersembunyi. Kemunafikan berasal dari kata yang berarti memakai topeng, yang mengacu pada cara kita menampilkan citra diri, jati diri yang palsu kepada orang lain. Maka jika kita tidak konsisten antara perilaku kita dalam komunitas gereja dan perilaku kita di rumah, di tempat kerja, maka kita adalah orang yang termasuk dalam kemunafikan. Iri hati mengacu kepada sikap banyak, tipu daya, dan kemunafikan. Artinya cemburu pada orang lain. Cemburu kepada apa yang dimiliki orang lain. Ini merupakan motif di balik penyaliban Yesus. Para pemimpin agama iri hati dengan popularitas yang dimiliki oleh Yesus. Banyak orang berbondong-bondong. Kalau kita membandingkan dalam Markus 15 ayat 10. Iri hati seringkali muncul dengan berbagai cara. Mulai dari fitnah, berbicara dengan yang tidak benar tentang seseorang, dan kadang disertai dengan penipuan. Bapak Ibu, ini perlu dibuang. Ini adalah kain kotor. Ini adalah masa lalu yang harus diubah. Bukankah ini makanan kita sehari-hari? Sangat gampang untuk kita lakukan. Bahkan tidak perlu dikasih pelajaran khusus untuk ini. Maka firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita. Supaya kita apa? Supaya kita meninggalkan segala hal yang menghambat pengaruh firman Tuhan yang mengubah hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari evaluasi. Motivasi apa yang saudara dan saya miliki pagi ini. Hal-hal seperti ini menentang kehidupan sesuai dengan firman Tuhan. Maka orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan selayaknya tidak terdapat dalam hidupnya yang seperti ini. Hal-hal yang berbau kejahatan, berbau kemunafikan, berbau tipu muslihat, kedengkian, iri hati, fitnah, atau apapun. Sudah tidak ada lagi. Tapi masalahnya, sudah menjadi hamba Tuhan, itu menjadi makanan sehari-hari. Sangat menyedihkan. Bahkan tidak sedikit dalam bangku-bangku teologi menggunakan segala cara untuk mengintimidasi adik tingkat juniornya. Tidak ada pertumbuhan di dalamnya. Hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana kita termotivasi untuk meminum firman Tuhan yang digambarkan sebagai air susu? Secara positif, fokus pada kebaikan Tuhan. Jika, itu dimulai dengan ayat ketiga, jika kamu benar-benar, artinya sejak, tidak ada keraguan yang tersirat. Kita yang sudah merasakan bahwa Tuhan itu baik. Dan bagi Petrus, Kristus adalah Tuhan. Seperti yang dijelaskan di ayat 4. Ini juga merupakan kutipan dalam Mazmur. Dia menggambarkan bahwa Tuhan itu baik. Kan dikatakan, jika kau dalam kesesakan kamu mencari Tuhan, maka Dia akan melepaskan kamu dari segala kesusahanmu. Ini dalam Mazmur 34. Sebab walaupun kemalangan orang benar banyak, namun Tuhan akan menyediakan mereka, menyelamatkan mereka dari semuanya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di ayat ketiga yang dimaksudkan oleh Petrus ini adalah kebaikan anugerah Tuhan yang ditujukan kepada kita. Dengan apa? Ketika kita mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka jika kita sudah diselamatkan, jika kita telah merasakan kebaikan Tuhan,
Jika kita tahu bahwa meskipun kita tidak layak menerima penghakimannya, Dia menunjukkan kepada kita belas kasihan. Kita mungkin layak, kita layak menerima hukuman, penghakiman dari Tuhan. Tapi justru Dia menunjukkan belas kasihan kepada kita. Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa dan Kristus telah mati untuk kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mengecap kebaikan Tuhan itu memotivasi kita untuk meminum firman-Nya. Bagaimana cara kita meminum firman-Nya? Sangat mudah. Bacalah firman Tuhan. Maka sangat mengherankan kalau yang sudah belajar Alkitab dan sedang di bangku teologi tidak belajar, tidak membaca Alkitab. Sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, maka firman Tuhan itu harus menjadi bacaan yang utama. Bagaimana kita bisa bertumbuh dalam iman kalau firman Tuhan kita tidak baca? Belajar menjadi pembaca firman Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan memilih untuk mengkomunikasikan firman-Nya, kehendak-Nya dalam bentuk tertulis, yaitu Alkitab yang kita baca. Maka yang kedua, pelajarilah. Ini bukan hanya susu, itu susu rasional. Kita harus memikirkan atau merenungkannya untuk memahaminya. Kita harus mengamati apa isi teks tersebut. Mungkin kita juga perlu menghafalkan bagian-bagian tertentu. Yang ketiga, bagaimana kita meminumnya? Rasakanlah. Dikatakan gambaran seperti susu dengan mengecap kebaikan Tuhan. Itu memunculkan bahwa firman Tuhan bukan sekedar mengisi kepala kita dengan pengetahuan, tapi mengisi hidup kita dengan pengenalan kita akan Tuhan dan menikmati Dia dalam segala kesempurnaannya. Rasa itu menunjuk pada pengalaman pribadi dan kenikmatan. Bagaimana kita bisa berbicara tentang firman kalau kita tidak mengalaminya, kalau kita tidak merasakannya? Kita tidak hanya memakannya untuk hidup, tapi kita hidup untuk memakannya. Maka kita harus menginginkannya sesering mungkin. Firman Tuhan memang demikian. Bagi semua orang yang memang sudah merasakan kebaikan Tuhan. Maka kita harus rasakan. Bacalah, pelajarilah, dan rasakanlah. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan ini yang kita renungkan, menginginkan kita supaya kita terus mendambakan firman Tuhan itu. Itulah yang menjadi alasan kita untuk bertumbuh. Dan fakta kita bertumbuh adalah kita menikmati hidup sesuai dengan firman Tuhan.